selain kasus itu, kami mewakili sebagai ya warga NU juga, warga PWI juga, warga Islam Nusantara. Ada kasus lain juga nih, Mas Awe, yang terjadi di Pasuruan. Ya, baik. Jadi untuk jadi artinya nih kami sifatnya mendorong penegakan hukum karena kita ada di negara hukum yang berkeadilan. Kami menghimbau juga polisi harus bertindak adil. Jangan sampai kasus yang terjadi ada baru-baru lagi di Pasuruan. Itu yang katanya pembongkaran makam dan kemudian para mukibin, para kabid jadi marah-marah. Nah, itu harus dijadikan hal muhasabah. Kenapa demikian? Karena itu merupakan makam para kiai pribumi yang ada di Binongan Pasuruan yang dizalimi lebih dulu. Mengabarkan perkembangan terkini terkait sahabat kita Banser, Kang Rida Banser yang kemarin menjadi korban salah sasaran. Nah, bagaimana tuh Bagus Mogi perkembangannya untuk proses hukum di Polres Kota Tangerang sampai hari ini tanggal 2 September 2025. Nah, panjenengan laporkan bagaimana perkembangannya. Monggo, Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Awe Kertapati beserta para seluruh pemirsa di YouTube channel yang tercinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami hendak menginformasikan, jadikan korban Kang Rida ini menjadi korban salah sasaran itu kan pada Minggu malam Senin pekan lalu. Nah, kemudian dari istrinya Kang Rida sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk pasal 170 pengeroyokan. Nah, kemudian perkembangannya lalu itu di Rabu pekan. Nah, kemudian perkembangannya adalah Kang Rida itu sudah diobati, diterapi di rumah sakit. Kemudian di hari Jumat itu sudah bisa keluar dari rumah sakit, alhamdulillah. Dan dikawal oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan Banser, Ansor lalu itu sudah melatih Kang Ridanya sendiri. Kalau yang awalnya ketika beliau masih dalam keadaan kritis, diwakili oleh istrinya, per hari Jumat lalu itu sudah melakukan pelaporan sendiri, dikawal oleh pihak-pihak saudara-saudara dari Banser dan Ansor. Nah, untuk pelaporan di hari Jumat lalu itu sudah diberikan tambahan pasal pelaporan. Jadi yang tadinya hanya pasal 170 terkait pengeroyokan, tapi juga sudah ditambahkan pengembangan pasal yang dilaporkan itu terkait pasal 365 KUHP terkait tentang perampokan dan juga penganiayaan. Itu pasal 351 KUHP JO 55 KUHP. Nah, jadi tidak hanya pengeroyokan saja, tapi juga upaya perampokan dan penganiayaan. Itu yang sudah dilaporkan di hari Jumat pekan lalu. Nah, pengembangannya karena alhamdulillah sudah mulai ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Sin Smith yang saat ini masih proses penyidikan, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Nah, kami himbau untuk para mukibin harus tobat, sadar, jangan sampai mau diperbudak, dikorbankan terus-menerus oleh para kabib yang mereka hanya bisa buat masalah, memprovokasi, mengadu domba, tapi kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya tindakan hukum,
ini yang kena imbas hanya kalangan pribuminya saja. Nah, jadi kami mencegah hal terjadi. Kita berharap dengan video ini bisa mendorong pihak kepolisian bertindak tegas. Selain kasus itu, kami mewakili sebagai warga NU juga, warga PWI juga, warga Islam Nusantara. Ada kasus lain juga nih, Mas Awe, yang terjadi di Pasuruan. Ya, baik. Jadi jadi artinya nih kami sifatnya mendorong penegakan hukum karena kita ada di negara hukum yang berkeadilan. Kami menghimbau juga polisi harus bertindak adil. Jangan sampai kasus yang terjadi ada baru-baru lagi di Pasuruan. Itu yang katanya pembongkaran makam dan kemudian para mukibin, para kabib jadi marah-marah. Nah, itu harus dijadikan hal muhasabah. Kenapa demikian? Karena itu merupakan makam para kiai pribumi yang ada di Binongan Pasuruan yang dizalimi lebih dulu. Nah, jadi makamnya sudah ada lebih dulu, tiba-tiba dibangun bangunan yang melindas atau yang menghimpit makam mereka sehingga bisa diinjak-injak oleh orang lain. Sangat tidak menghormati kaum pribumi, sangat tidak menghormati kalangan para kiai. Nah, kemudian tanpa izin mereka membangun. Nah, ini sudah ada kesaksian dari pihak aparatur setempat dan Kades, sehingga kami rasa teman-teman yang di Pasuruan itu sudah mengikuti prosedur yang ada. Nah, jadi kalau misalkan ada yang marah-marah, janganlah bertindak anarkis, persekusi main hakim sendiri. Terutama untuk kalangan pribumi, kami himbau jangan mau dibodohi dan diadu domba oleh para Habib Balawi Masalaman. Yang bikin salah lebih dulu dari kalangan mereka yang membangun tanpa izin di pemakaman umum, bukan di tanah pribadi keluarga mereka. Di pemakaman umum, ada makamnya para kiai, dilindas, dihimpit, dibangun bangunan baru yang menginjak-injak marwah para kiai pribumi. Nah, jadi kami tahu mereka juga sudah melakukan pelaporan hukum. Kami harap pihak polisi bisa bertindak adil. Nah, begitu kurang lebih seperti itu laporan perihal hukum yang terjadi perkembangan baru-baru ini, Mas Awe. Baik, itu bagus. Yang terkait dengan tiga ini sudah jadi tersangka atau masih penyelidikan atau sudah ditangkap atau bagaimana, Gus? Baik, yang sudah ini 3 tersangka sudah ditangkap dari kalangan mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang lain-lain, terutama otak pelaku, mungkin masih proses. Kita huzon, tapi Mbok Yao, pihak polisi tolong jangan lama-lama. Intinya selama otak pelakunya belum ditangkap, insya Allah kami tidak puas. Jangan sampai pribumi saja yang dikorbankan. Otaknya ini, tersangka utamanya ini yang harus ditangkap dan dijerat pasal hukum. Dan kami sampaikan juga yang lain-lain jangan gentar, meskipun dari pihak tersebut konon punya kekuatan, kita punya Allah. Jadi jangan takut, Allah Maha Besar. Yang benar insya Allah akan menang, yang hak akan menang, yang batil akan kalah insya Allah. Ya, Gus. Dan tiga tersangka yang sudah tertangkap ini kemungkinan ada mungkin tersangka yang lain selain tersangka utama yang diduga si Bahar bin Demit ini. Oh, tentu ada, karena dari informasi yang kami dapat kurang lebih ada sampai 10-an orang lebih. Nah, termasuk, jadi ya ada hal yang belum kami bisa sampaikan supaya mencegah orang-orang yang kabur ya. Nah, jadi kita belum bisa ungkap biodatanya langsung, tapi setidaknya kurang lebih ada 10-an orang lebih. Nah, kalau yang jelas-jelas tentunya kita sudah tahu sama tahu Kabib Bahar bin Smith. Yang lainnya 3 orang biarkan pihak kepolisian yang nanti menyampaikan, tapi apa-apa yang kami sampaikan di sini bocoran agar pihak kita ini bisa sama-sama mengawasi kinerja kepolisian, sama-sama bisa mendorong sebagai kontrol sosial, karena kita punya hak untuk mengontrol sosial. Terkadang kalau nggak diramaikan begini, no viral, no justice, Mas Awe. Nah, jadi ini supaya keadilan ini ditegakkan, kita sama-sama berupaya membantu. Baik, Gus. Terima kasih atas informasinya tentang perkembangan Kang Rida Banser, korban salah sasaran yang akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada 3 orang dan sudah ditangkap oleh
Polres Kota Metro Tangerang. Mungkin ada informasi lain Gus terkait yang Kang Rida ini sebagai korban salah sasaran. Selain 3 tersangka, mungkin ada bocoran informasi lain atau bagaimana? Monggo. Ya, intinya ketika beliau itu alhamdulillah sudah bisa keluar dari rumah sakit dari Jumat dan melakukan pelaporan. Tadinya itu kan pasalnya hanya pasal 170 pengeroyokan, dan seakan-akan itu dilakukannya hanya oleh anak buahnya Bahar. Nah, di pelaporan hari Jumat yang lalu itu sudah ditekankan yang utamanya adalah Bahar bin Smith, dan juga pengeroyokannya bukan sekedar tangan kosong, tapi juga melibatkan senjata tajam golok, disekap dengan handuk basah, juga disundut rokok. Jadi sungguh Bahar bin Smith ini tersangka diduga berlaku biadab. Nah, jadi dan berhak untuk menuntut supaya keadilan tegakkan, karena sebelumnya dia menyampaikan kalau nggak percaya Habib silakan, tapi kok nyatanya dia malah memaksa orang untuk harus percaya, untuk harus mengikuti kemauan dia, malah menganiaya, mengeroyok. Nah, itu kan tidak pantas. Jadi ibaratnya kalau dia itu seorang yang pemberani sebagaimana diklaimnya, harusnya tidak main keroyokan, tidak berlaku bungkar. Jadi kami cukup geram, dan kami menghimbau para saudara-saudara kita untuk sama-sama peduli kepada kasus ini, dan sama-sama kita dorong pihak kepolisian untuk dalam tempo sesingkat-singkatnya menangkap tersangka utamanya Bahar bin Smith. Jangan sampai dialih-alihkan kepada pihak pribumi mukibin lainnya yang bukan otak pelaku ini.